لله الذي حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا inna akramakum inda
Bagaimana orang-orang yang bertakwa? Bagaimana kita menilai diri kita? Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang yang bertakwa sudah pasti akan baik imannya. Orang yang beriman akan baik daripada amalannya. Orang yang baik amalnya akan baik ibadahnya. Orang yang baik ibadahnya, dia istiqomah di dalam ibadah dan kebaikan yang pernah dia lakukan. Orang-orang yang beriman, jemaah sekalian, adalah orang-orang yang beruntung. Digambarkan dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari jaga dan pelihara iman kita dengan baik. Seorang bisa saja kehilangan hartanya, tapi jangan sampai kita kehilangan iman yang ada dalam diri kita. Sehingga Rasulullah menekankan kepada kita, jadidu imanakum, jaga dan perbaharuilah imanmu. Kaifa nujadidu minal iman ya Rasulullah? Bagaimanakah kita jaga iman ya Rasul? Wa qala Rasul akmilu min qawli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang beriman akan baik ibadahnya. Kenapa orang beriman akan bagus ibadahnya? Akan baik amalnya? Karena amalan itu terasa nikmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika mereka diperintahkan sholat, maka sholat ini akan menjadi kenikmatan tersendiri bagi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman ketika diperintahkan puasa, maka terasa nikmat baginya untuk berpuasa karena ada iman di dalam dirinya. Makanya yang disuruh berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kenapa? Bagi orang yang beriman, puasa itu terasa nikmat baginya. Makanya penting menjaga iman. Ketika iman kita sudah baik, amalan kita akan baik, ibadah kita semakin meningkat, dan kita akan istiqomah di dalam kebaikan itu. Dan juga orang-orang yang bertakwa, jemaah-jemaah, mereka bukan hanya baik ibadahnya kepada Allah, tapi juga baik kepada orang lain. Bukan hanya ibadahnya kepada Allah yang baik, tapi akhlaknya kepada manusia juga baik. Sebab terkadang ada orang bagus ibadahnya, sholatnya baik, puasanya baik, tapi terkadang mereka senang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Mereka senang cari musuh. Bukan orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Karena terkadang dua hal yang perlu diperbaiki. Selain amrun minallah, amrun minan nas, ini juga yang perlu kita perbaiki. Jadi orang yang bertakwa, ibadahnya kepada Allah baik, dan hubungannya kepada manusia juga baik. Dia akan istiqomah dengan kebaikan. Hari ini jemaah-jemaah, banyak orang yang baik tapi belum tentu ikhlas. Tapi orang ikhlas itu sudah pasti baik. Banyak orang yang memang istiqomah di dalam kebaikan, mereka baik di setiap harinya. Jadi beberapa golongan orang-orang yang baik, ada memang manusia yang baiknya setiap hari dan setiap saat. Ada orang yang baiknya sekali sepekan ketika hari Jumat tiba. Ada orang baiknya sekali sebulan baru dia ingin bersedekah. Ada orang baiknya sekali setahun baru dia mau berbagi ketika bulan Ramadan. Dan
ini jemaah Jumat, kita bersandar kepada orang kaya. Ketika habis kekayaannya, di mana lagi kita akan bersandar? Ketika kita bersandar kepada pejabat, lalu kemudian jabatannya sudah hilang, di mana lagi kita akan bersandar? Ketika kita bersandar kepada makhluk, makhluk itu sudah tiada, di mana lagi kita akan bersandar? Maka sandarkan segala harapan, hajat dan keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Allah Maha hidup, Allah Maha segalanya, Allah punya segala apa yang kita inginkan. Maka orang-orang yang bertakwa tenang hidupnya, orang-orang yang beriman tenang hidupnya, karena ada Allah sebagai tempat bersandar bagi mereka. Mereka minta kepada Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan daripada permintaan. Tapi di balik doa jemaah Jumat, satu hal yang perlu kita perbaiki sebelum kita doa kepada Allah, perbaiki sholat kita dengan baik. Sebab inilah hubungan antara seorang hamba dengan sang Tuhan. Perbaiki sholat dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Apa alasan kita untuk tidak sholat? Apa alasan kita untuk tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita beralasan tidak bersujud kepada Allah karena menganggap dirinya sibuk dengan pekerjaannya. Seberapa sibukkah kita dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ingin katakan tidak bersujud kepada Allah karena dia sakit, penyakit yang dideritanya yang membuatnya tidak ingin sujud kepada Allah. Takut parah penyakitnya karena beribadah, takut parah penyakitnya karena sholat. Seberapa sakitkah kita ketika dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam? Sakit tidak akan pernah menjadi penghalang bagi kita untuk sujud kepada Allah. Justru sholat jamaah Jumat itu akan menjadi obat bagi kita, karena ada doa untuk sehat ketika kita sholat. Tidak akan kita sadar ketika kita duduk di antara dua sujud, kita baca doa kepada Allah, Rabbighfirli. Kita berdoa minta kepada Allah. Salah satu yang kita minta kepada Allah ketika kita duduk di antara dua sujud, wa'afini, kita minta kepada Allah agar Allah sehatkan kita. Jadi ketika kita sholat, itu adalah salah satu jalan kesehatan bagi kita. Tempatnya kita meminta sehat kepada Allah. Maka sakit jangan jadikan penghalang bagi kita untuk bersujud beribadah kepada Allah. Mau katakan kita kaya lalu kemudian tidak bersujud kepada Allah. Seberapa kaya kita dibandingkan dengan Nabi Sulaiman
Rasulullah.